ya. Oke, begitulah ketika ada Allah Israel, ya karena memang yang menjadi objek saat itu orang Israel, bukan berarti Allah itu hanya Allah bagi orang Israel, nggak begitu pemahamannya. Sama dengan Allah negeri Mekah itu bukan berarti itu orang Islam itu Allahnya hanya berkuasa atas negeri Mekah, enggak. Karena pada saat itu yang menjadi objek pembicaraan Mekah, karena saat itu yang menjadi objek pembicaraan Israel. Sama dengan begini, gue punya anak yang mau kuliah nih, namanya Grahito, yang masih eh, kelas 4, namanya Ranti, Dok Ranti, ya. Ada yang bilang itu Gus Beti ayahnya Ranti, gitu. Terus apakah berarti Gus Beti bukan ayahnya Grahito? Kan nggak begitu pemahamannya. Kenapa disebut Gus itu ayahnya Ranti? Karena saat itu yang menjadi objek pembicaraan itu Ranti. Gitu loh, ya. Jadi bahasa itu memang harus dipahami. Cuman kadang-kadang gini loh, saudaraku semuanya ya, bapak, ibu, emas, mbak, siapapun kalian. Kalau kita diskusi sama orang itu setelah ya 10 menit pertama, 10 menit kedua, nanti 10 menit kedua, kita bisa lihat kok. Ini orang ini mau belajar mencari kebenaran atau mau menang kalah. Kalau mau menang kalah lebih baik ditinggalkan, nggak usah. Percuma saja. Apapun yang kita sampaikan, meskipun itu kalau kita di kampus kebenaran aksiomatis, pasti dia tolak karena dia memang nggak mau menerima, gitu loh. Itu sudah nggak perlu dilanjutkan, tinggalkan saja. Kalau gue gitu, buang-buang waktu. Ya, kalau sudah kita bilang bahwa ini TikTok, gitu, terus dia bilang enggak, itu Facebook, kan sulit kita mau melanjutkan untuk apa juga, karena sudah aksiomatis kita ini berbicara di TikTok, dia bilang di Facebook, gimana itu? Kalau sudah begitu tinggalkan saja, percuma Anda buang-buang waktu capek menjelaskan. Kecuali orang mau niatnya diskusi itu untuk saling memahami, saling tahu. Nanti perkara iman urusan masing-masing. Mau yang Islam tetap Islam monggo, mau yang kafir tetap kafir monggo, silakan saja. Tapi sebagai ilmu dia harus diakui kebenarannya itu dulu, gitu ya. Sama seperti ini, kalau Anda menjelaskan ketika Anda ditanya itu orangnya Allahnya orang Islam itu cuman Allahnya negeri Mekah ya, sampai harus bisa menjelaskan. Tapi ketika menjelaskan ya, lihat 10 menit pertama, 10 menit kedua, 10 menit ketiga, berarti 30 menit kemudian Anda sudah bisa simpulkan. Ini orang yang mau mendengarkan penjelasan apa yang maunya bantah doang. Kalau mau mendengarkan penjelasan, ya lanjutkan. Tapi kalau yang maunya cuma bantah doang, itu percuma. Itulah yang disebut oleh Al-Quran. Kalau orang Jawa bilang segaon, itu nanti biar apa yang menjelaskan apa itu segaon. Dikasih tahu nggak dikasih tahu, lidahnya dijulurkan, gitu loh. Percuma toh, gitu. Tapi setidaknya Anda jangan mengambil kesimpulan langsung ke situ. Enggak, Anda dakwah dulu. Anda kasih tahu dulu. Nanti kalau dikasih tahu nggak dikasih tahu, lidahnya tetap aja dijulurkan, tinggalkan. Gitu loh. Tapi jangan belum didakwai, belum dikasih tahu. Karena ada yang begitu. Ketemu dengan Gus Beti, sudahlah Gus, nggak perlu dakwah sama pendeta, nggak perlu tuh dikasih tahu, nggak dikasih tahu sama saja. Gitu. Terus gue tanya, lalu sudah kasih tahu belum? Belum. Lah ya itu, kasih tahu dulu baru lu ngomong begitu. Itu maksudnya Al-Quran. Jangan ujuk-ujuk lu ponis itu dikasih tahu nggak dikasih tahu, lidahnya dijulurkan, kan jadi repot. Makanya kalau kita membaca teks-teks Al-Quran kita harus tahu timingnya, temponya. Dia berbicara pada saat mana dan saat bagaimana dan dari mana kemana kita harus tahu, gitu loh. Kalau ayat itu dipotong segitu saja, ya jadinya orang nggak ada dakwah. Lah ngapain kasih tahu nggak kasih tahu, sama aja segaon gitu. Nanti jelas no apa kuwi segaon, aku nggak enak mau ngomong. Ya. Terus tentang YHWH, tentang Allah ya, Allah negeri Mekah, Allah Israel. Betul tadi yang dikutip oleh abang kita, bang siapa? Bang di sini tulisannya cuma bang doang, lanjutannya nggak ada ya. Jadi betul ya, tentang surat Yohanes yang dikutip tadi ya, Yohanes 17 pasal 3. Inilah hidup yang kekal, itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu kalau aku bilang itu syahadatnya Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus. Jadi baginda Yesus itu mengajarkan tauhid, mengajarkan Allah yang tunggal, bukan mengajarkan Tritunggal dan bukan mengajarkan Waneses.
Cuman itu nggak perlu kita bahas di sini karena orangnya nggak ada. Kecuali kalau membahas itu orangnya ada, itu lebih asik gitu ya. Ini hanya sekedar tahu saja. Kalau gue bilang Yohanes 17 pasal 3 itu sahadatnya baginda Yesus. Dia mengenalkan Allah yang tunggal, satu-satunya itu kan tunggal. Ya, dan dia mengenalkan dirinya sebagai utusan. Sama, bukan dia mengenalkan dirinya Allah, itu kan jadi keliru. Itu masalahnya. Oke, terus tentang Ibrahim ya. Wah, ini kopinya gue belum datang kopinya. Mau minta kopi Abah, jauh sekali rumahnya, Kerawang. Ini permaisuri lagi sibuk belum bikin kopi. Oke, sedikit lagi gue lanjutkan ini. Nanti lu kalau mau tanya ya, tanya. Nggak apa-apa, tapi tanya yang genah gitu loh. Orang Jawa bilang genah, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Aku jelaskan tentang Ibrahim, dan ini aku harus hati-hati karena aku banyak dikritik oleh saudara-saudara kita sendiri ketika aku menjelaskan semua nabi itu muslim tapi tidak semua nabi Islam. Sedangkan pemahaman mainstream itu mengatakan semua nabi Islam gitu. Gue nggak sependapat dengan itu. Tapi kalau ada yang begitu pendapatnya ya terserah. Tentunya gue nggak akan memberikan penjelasan sedetail di YouTube. Jadi kalau mau jelas lari saja ke YouTube Subandite Sukoco, ketik semua nabi muslim tapi tidak semua nabi Islam gitu ya. Karena apa? Beda antara Islam dan muslim tuh beda. Muslim itu nilai, karakter, Islam itu proper, nama. Jadi dinullah itu menjadi milata Abraham di zaman Bapak Abraham, menjadi Yahudi di zaman Musa, menjadi Nasrani di zaman Kanjeng Nabi Isa, menjadi Islam namanya di nama Kanjeng Nabi Muhammad begitu. Dan semua ini dinullah gitu loh. Cuman kan ada yang memahami dinullah itu cuma satu, Islam gitu. Ya itu terserah, tapi gue nggak sepakat ya. Dan gue bisa mempertanggungjawabkan secara intelektual, gue bertanggung jawab atas apa yang gue sampaikan di sini gitu ya. Jadi begini, Islam mula-mula ya itu kan kalau Kanjeng Nabi lahir itu kan 571 atau 570 ya. Itu terserah lah ya, nanti bisa dilihat karena kemarin kita diskusi tentang konversi waktu. Konversi waktu dari Hijriah ke Masehi ya kan itu kan dihitung tahun Hijriah tahun Masehi. Itu kalau suruh pas itu nggak bisa. Ya, jadi kalau ada yang bilang Kanjeng Nabi dilahirkan 570 atau 571 ya monggo-monggo saja, jadi nggak perlu diperdebatkan ya. Itu masalah konversi doang gitu ya. Baru setelah 40 tahun beliau kan baru setelah studi Al-Quran di Gua Hiro dan Katam ya, itu nuzul pertama. Jadi nuzul Al-Quran pertama itu dari Allah via Jibril ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi studi di Gua Hiro itu sampai tuntas, sampai Katam. 6.236 ayat itu katam selesai. Baru di wisuda yang awalnya belajar menjadi pengajar. Karena sudah apa? Sudah selesai. Makanya seorang dosen fisika nggak mungkin dia di wisuda jadi dosen untuk mengajar kalau dia belum tuntas, belum katam pelajaran fisika. Logikanya gitu loh. Jadi nuzul itu ada dua. Nuzul dari Allah via Jibril ke Kanjeng Nabi, nuzul dari Kanjeng Nabi ke kita. Gitu ya. Nah, ketika Islam diajarkan itu ketika Kanjeng Nabi sudah menjadi Rasul, menjadi Nabi, menjadi guru kita, mengajarkan kita berquran. Nah, itu awalnya di mana? Ya, itu kan dihitung setelah 40 tahun dari 571 atau 570, silakan hitung berapa. Kan Nabi usianya 40 tahun. Makanya orang bule niru. Mereka bilang life begin at 40. Kehidupan itu dimulai dari usia 40. itu kita bisa lihat Kanjeng Nabi itu jadi Nabi usia 40. Ditiru oleh Barat, mereka mengeluarkan sebuah kata-kata mutiara, tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kita nggak perlu keberatan, monggo-monggo saja. Mereka mengatakan life begin at 40 gitu. Jadi karena kita nggak punya sejarah yang dipahami, nggak punya cerita-cerita tentang masa lalu kedikjayaan Islam yang dipahami karena terputusnya cerita, akhirnya kacau. Kita menjadi orang yang minder. Padahal semua itu hasil pemikiran saudara-saudara ulama-ulama kita terdahulu, termasuk ilmu pengetahuan. Gitu loh. Tapi ketika itu dibawa di Barat,
terus kita sekolah di sekolah umum, seolah-olah sumber pengetahuan itu orang barat, padahal orang. Banyak ulama-ulama kita yang pakar-pakar ilmu pengetahuan gitu loh. Ya, nyamannya saja Al-Jabar. Coba. Kalau dulu kan kita nggak tahu yang usia masih zaman apa iki saiki jenenge. Sekarang ini zaman apa iki? Zaman kekinian, mungkin nggak kenal nama Al-Jabar. Dulu kami nyebutnya Al-Jabar. Terus menjadi ilmu hitung, terus matematika, gitu loh. Cuman ketika ilmu-ilmu itu dibawa ke barat dan diajarkan ke kita dalam sekolah umum, kita seolah-olah menganggap ilmu itu dari barat. Karena sejarahnya nggak diajarkan. Kita nggak pernah cerita ke anak kita, ke cucu kita. Bagaimana Islam itu dulu unggul. Ilmu pengetahuan itu dijajah. Makanya bikin gue nyesek sama itu George Bush. Ketika dia menyerang Irak, nah ini jadi nyasar kemana-mana ini ceritanya. Gue kalau ngomong begini, kalau ngikuti kajian gue di YouTube itu nggak strike, dia singular, dia berputar kemana-mana. Masalahnya ada yang senang strike, ada yang senang singular. Ya kalau nggak senang singular, senangnya strike, monggo tinggalkan channel ini, ya cari tempat yang lain gitu. Kalau gue enak-enakan gitu aja. Kalau cerita singular, akhirnya kita menyeberang ke Irak. Ketika George Bush Junior melaksanakan dendam bapaknya George Bush Senior menghajar Irak yang akhirnya tanpa bukti, tuduhannya kan Saddam punya senjata massal. Itu kan Amerika nggak punya rasa kemanusiaan. Seharusnya kalau nuduh orang nggak terbukti kan minta maaf dan rumah orang dibikin baik lagi toh. Tapi nyatanya enggak. Sudah nuduh orang, rumah orang diluluh lantakan, semua rumah diratakan dan nggak minta maaf. Justru Saddam yang dieksekusi. Itu otaknya kemana? Gitu loh. Kan nggak ada. PBB sanggup nggak membuktikan ada senjata massal di sana? Kan nggak ada. Gitu loh. Tapi yang bikin gue nyesek, perpustakaan itu dihajar juga. Perpustakaan, Irak itu kota ilmu loh. Perpustakaan dihajar. Yang namanya perpustakaan itu kumpulan buku. Yang namanya buku itu, di sanalah keilmuan-keilmuan itu diabadikan lewat pencatatan. Lah kalau itu sudah dihajar, kan bubar semua, nggak jadi dandanan kata orang Jawa. Itu yang membuat gue nyesek. Seharusnya dulu UNESCO memberikan aturan main. Tapi PBB kan siapa di belakangnya kalian juga tahu lah, repot sekarang. Ngomong hak asasi manusia, dia sendiri melanggar hak asasi manusia. Ngomong champion demokrasi, dia sendiri melanggar demokrasi. Makanya orang Islam harus tampil, harus kiamah. Orang Islam harus kiamah. Kalau kita nggak mau studi, kapan bisa kiamah? Kapan bisa bangkit gitu loh. Ya. Kita harus bisa seenggak-enggaknya kita punya cita-cita bagaimana Madinah Al-Munawwarah itu bisa kita wujudkan. Kanjeng Nabi kan sudah memberikan contoh di Yatsrib. Ya, kita kapan? Tapi repot kalau bicara masalah itu panjang. Ya, kembali. Kanjeng Nabi itu ketika mendakwakan Islam mula-mula kan di Mekah. Itu mendapatkan penolakan yang sangat tajam oleh Arab-Arab pagan. Gitu loh. Makanya kalau kita lihat kenapa surat Makkiyah itu tidak pernah menyinggung ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani. Baru nanti surat-surat Madaniyah di sana terjadi polemik antara Islam, Yahudi dan Nasrani. Karena memang secara bukti sejarah pada abad-abad 6 menuju ke 7 itu tidak ada populasi ahli kitab yang signifikan di Mekah. Adanya di Madinah sono. Makanya kalau kalian mau tahu, Yatsrib itu nama orang Yahudi yang membuka kawasan itu, maka disebut Yatsrib. Gitu loh. Sama kan kalau di kita di tanah Jawa, ya. Biasanya nama yang bau rekso, engko apa jelas no mbak opo bau rekso. Itu biasanya namanya dijadikan nama tempat itu. Biasa begitu gitu loh. Yatsrib itu nama orang. Maka ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Yatsrib dan Islam bisa diaktualisasikan dalam kehidupan, maka dirubahlah namanya menjadi Madinah. Madinah itu julukan tempat di mana hukum Allah bisa ditegakkan, gitu loh. Seandainya kita mampu, kesadaran kita bangkit dan kita menegakkan dinullah di bumi pertiwi ini, maka bumi pertiwi ini juga berhak untuk menyandang nama Madinah. Gitu loh. Iki supaya ojo goblok kabeh nek ngaji sing pinter ngono lho.
Ojo ngaji tolah toleh tapi goblok wae. Sorry aja, gue kalau ngaji belak-belakan gini, mas seneng dengarkan, nggak seneng minggat pergi, silakan. Gue nggak pernah, gue sudah jenuh dengan ngaji yang ramah tamah rayu merayu, nggak ada. Aku ingin membangkitkan kesadaran kalian semua bahwa ilmu itu penting dan Islam itu dibangun atas dasar ilmu gitu. Nggak ada rayu merayu, bagi gue nggak ada gitu. Gue ngomong belak-belakan aja. Mau ngaji sini nggak, silakan pergi, cari yang lain. Gitu, ya. Oke. Kanjeng Nabi itu mendapatkan perlawanan yang sangat ketat dari Arab-Arab pagan. Ya, makanya itu di sana itu kan tidak pernah membicarakan tentang ahli kitab. Habis waktu Kanjeng Nabi untuk menghadapi Arab-Arab pagan ini. Gitu loh. Lah teritorial itu tidak dikuasai oleh Kanjeng Nabi. Tentunya tidak dikuasai oleh Islam. Makanya nanti jenengan bisa buka di channel YouTube-nya Subandi T. Sukoco, ketik 3 yang tak terpisahkan. Itu ada Al-Quran, Al-Insan, Al-Akhwan. Itu penjelasannya ribet, kamu tonton sendirilah supaya kamu ngerti. Karena ini menyangkut ke sana. Gitu loh. Ya, apa gunanya Al-Quran? Nggak ada gunanya kalau nggak ada manusia. Nggak ada Al-Insan. Apa gunanya Al-Insan? Nggak berguna kalau dia tidak berquran. Sama aja binatang dia kalau nggak mau berquran. Ini ada Al-Quran, ada manusia mau berquran, ketemu sudah. Tapi dia perlu Al-Akhwan. Dia perlu teritorial untuk mengaktualisasikan keberquranannya itu. Mekah pada saat itu nggak bisa. Maka hijrah ke Madinah yang saat itu Yatsrib gitu loh. Nah di sana itu ada sebuah harapan. Jadi Kanjeng Nabi itu dalam tanda kutip sedikit kecewa dengan ahli kitab gitu loh. Karena Kanjeng Nabi punya harapan Islam, Yahudi, Nasrani itu kan satu garis dari Abraham. Jadi ada harapan Yahudi, Nasrani itu akan mendukung dakwah beliau. Ya. Islam punya benang merah ke sana. Makanya gue bilang tadi kan setiap nabi itu muslim, tapi tidak setiap nabi Islam. Jadi ada muslim milah, ada muslim Yahudi, ada muslim Nasrani, ada muslim Islam. Gitu loh. Ya. Tapi ini kan aku banyak ditentang dan bertubi-tubi pertentangan. Ya nggak apa-apa, aku harus siap hadapi. Kalau nggak terima ya kita ketemu aja di darat diskusi gitu. Ya, apa argumen lu, apa argumen gue, kita ketemu. Tapi di darat. Gue nggak mau kalau gini. Kalau gini kan nggak puas gue. Gitu. Ya. Oke. Kalau Islam dengan Arab pagan itu nggak punya benang merah. Makanya kalau ada orang-orang kafir yang menuduh Islam pagan karena berpusat pada Ka'bah ritualnya, itu perlu penjelasan tersendiri. Itu ribet juga itu menjelaskannya. Itu panjang nanti pertemuan di awal. Karena ada tuduhan orang Islam itu mencuri Ka'bah dari orang kafir pagan. Gitu loh. Jadi dia potong ceritanya bahwa Ka'bah itu miliknya Arab pagan. Dulu kalau tawaf itu telanjang, terus dirampos, dicuri, diambil sama orang Islam untuk ibadahnya orang Islam. Ada yang menuduh kita seperti itu. Karena dia memotong cerita di tengah jalan, tidak sejak awal Bapak Abraham, ya. Tapi nantilah itu, ya. Tapi setidaknya kalau kamu dituduh gitu, kamu harus menjelaskan. Kamu Islam kok. Kalau kamu dimintai pertanggungjawaban tentang Islam nggak bisa menjelaskan, ya ngapain kamu kerjanya? Ya harus belajar, harus studi gitu, ya. Oke, tadi yang poinnya Islam itu tidak punya benang merah terhadap Arab pagan. Islam itu punya benang merah lewat Bapak Abraham terhadap Yahudi Nasrani. Oleh sebab itulah Kanjeng Nabi itu kalau gue baca sirahnya itu ya punya harapan nanti setelah hijrah ke Madinah Yahudi Nasrani ini akan berpihak mendukung dakwah beliau. Karena apa? Masih satu garis Bapak Abraham. Gitu. Tetapi kenyataannya berbalik 180 derajat. Bukannya mendukung, bahkan menjadi perkembangan polemik, menjadi rivalitas. Jadi ada Yahudi, ada Nasrani. Al-Quran nggak mengenal Kristen ya.
Nasrani, ya kalian harus bisa menjelaskan Kristen itu nggak ada dalam Al-Quran, adanya Nasrani gitu ya. Yahudi, Nasrani, Islam. Ini menjadi apa ya? Mereka saling berebut kekuasaan atau terjadi rivalitas gitu loh. Terjadi rivalitas. Kalau Yahudi, Nasrani ternyata rivalitasnya sudah sejak dulu gitu loh. Sekarang datang Islam, maka menjadi 3 rivalitas. Yang awalnya diharapkan Yahudi, Nasrani, ya ini tafsiran gue, nanti kalau nggak setuju silakan. Ya, kalau gue membaca sirah itu seperti itu, ya. Ada harapan yang dibangun oleh Kanjeng Nabi, Yahudi dan Nasrani, ya, akan mendukung dakwah beliau. Tapi nyatanya justru menjadi rivalitas, gitu loh. Menjadi rivalitas. Dan akhirnya ketiga agama ini tidak bisa lepas dari sosok yang bernama Bapak Abraham, atau kita nyebutnya Ibrahim. Itulah yang disebut dengan bapak orang beriman, gitu loh, ya. Jadi semua nggak bisa, makanya aku bilang ya, Yahudi itu tidak bisa lepas dari kewibawaan Bapak Abraham. Nasrani tidak bisa lepas dari kewibawaan Bapak Abraham. Islam sekalipun tidak bisa lepas dari kewibawaan Bapak Ibrahim. Makanya Al-Quran memerintahkan ikutilah milah Ibrahim. Nanti kapan-kapan kita bahas kenapa disebut milah kok nggak disebut din. Kan nggak ada din Ibrahim, nggak ada, mesti milah Ibrahim. Itu apa bedanya din dan milah? Itu perlu kopi lagi itu. Oke, nah ini gue nggak sebut ayat ya, nanti silakan baca ayatnya. Yahudi dan Nasrani dan Islam itu perlu memposisikan diri ya terhadap kewibawaan Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim itu menjadi rebutan, gitu loh. Yahudi bilang Bapak Ibrahim itu Yahudi. Nasrani bilang, ini dengarkan kalian supaya ngerti ya. Bapak Ibrahim itu Nasrani, gitu loh. Datanglah firman lewat Kanjeng Nabi Muhammad dimentahkan, gitu loh. Bahwa Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim itu juga bukan Nasrani. Tapi Ibrahim itu orang yang hanif, tidak syirik, itu loh. Dan kalian harus teliti. Dan Al-Quran tidak mengatakan Ibrahim itu Islam. Itu argumentasi gue, bahwa semua nabi Muslim tapi tidak semua nabi Islam. Karena Islam itu proper nama, dia baru diperkenalkan di era kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, gitu loh. Terus bagaimana mengupas jawaban Al-Quran? Jawaban Al-Quran sangat rasional banget. Bagaimana mungkin Bapak Ibrahim atau Bapak Abraham disebut Yahudi, sedangkan Bapak Abraham itu sudah ada jauh, dan ini pakar sejarah nggak tahu berapa jaraknya, sudah ada eksistensinya sebelum Yahudi. Kan nggak mungkin disebut Yahudi. Lah kalau Yahudi saja nggak mungkin, apalagi Nasrani, karena jarak dari Yahudi Nasrani itu sekitar 750 tahun. Jauh sebelum Nasrani ada, Bapak Abraham sudah ada. Bagaimana mungkin disebut Bapak Abraham itu disebut Nasrani? Karena Nasrani adanya kemudian, Yahudi adanya juga kemudian setelah era Milata Abraham. Ya, kalau Yahudi saja tidak, Nasrani saja tidak, mana mungkin Bapak Abraham itu disebut Islam? Karena Islam itu baru kekinian. Makanya Al-Quran dengan tegas mengatakan Abraham itu adalah orang yang hanif, yang tidak musyrik. Tidak dikatakan Abraham itu Islam, gitu loh. Karena tidak mungkin orang Islam itu baru kemudian kok. Gitu. Jadi yang dibaca oleh Bapak atau Bang kita tadi ini ya tentang Ibrahim itu, tentang bukan Yahudi, bukan Nasrani, itu juga kita harus baca total, dan juga bukan Islam toh. Itu dalam rangka ketiga agama besar ini merebut kewibawaan Bapak Abraham atau Ibrahim. Kira-kira gitu dulu. Bah, tolong dijelaskan bahasa-bahasa Jawa. Aku campur-campur kalau ngomong, kalau yang kurang jelas. Monggo. Aku kembalikan ke moderator kita, Abah, yang semoga sehat selalu. Monggo, Bah. Ya. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Kak Ustadz Al, mau nambahin monggo. Dipertegas lagi tentang iman. Iman itu
adalah kalimatul khos ya. Maksudnya ketika kita, walaupun iman itu adalah percaya, tapi kalimat ini nggak bisa dipakai oleh presiden sekalipun, nggak bisa. Seandainya presiden habis berpidato di depan menterinya gitu, lalu ditutup dengan apakah kalian mengimani kata-kata saya? Nah itu nggak bisa begitu. Karena ketika ngomong iman, otomatis konektivitas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta alam semesta. Gitu. Kalau orang Kristen ya mungkin ke ke Tuhan mereka kan gitu. Atau setiap agama pun boleh mengambil kata iman, maka al-imanu uryanun kan gitu. Iman itu telanjang, maksudnya boleh dipakai siapa saja, silakan. Tapi iman yang benar adalah di dalam keislaman kan gitu. Ini monggo Bang Ustadz Al. Pak Ustadz Al, monitor. Lagi masih perjalanan? Iya, Bang. Saya baru sampai kantor ini. Dari tadi nyimak aja, karena masih di jalan. Iya. Gimana, Ben? Sampai mana tadi? Tentang iman yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapaknya. Oh iya. Milah. Iya. Jadi memang tambahin sedikit ya. Ada kesamaan tradisi ya dalam agama-agama Abrahamik itu, karena mereka dari akar yang sama, dari root yang sama, yaitu dari Father of Nation, bapak segala bangsa itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari situlah lahirnya nabi-nabi ya, khususnya dalam agama Samawi ya, yaitu agama Yahudi, Nasrani dan Islam. Nah, dalam hal ini sebagaimana tadi sudah kita jelaskan dan kita dengarkan penjelasan dari Gus Betik juga ya, bahwa dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya Bani Israel itu adalah Muslim pada zamannya ya. Artinya mereka adalah orang-orang yang mengikuti menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu kan maknanya seperti itu ya. Submit to the God, to Allah ya. Jadi mereka bisa dikatakan adalah Muslim pada zamannya, Bani Israel itu. Begitu juga dengan pengikut-pengikut Nabi Isa, Hawariyun ya, para muridnya itu, dan pengikut-pengikutnya itu adalah Muslim pada zamannya gitu, pada zamannya. Makanya tadi Gus Betik juga menjelaskan bahwa ketika dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan inilah hidup yang kekal itu, engkau mengenal Allah satu-satunya, Tuhan yang Esa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Nah, itu sama, yang membedakan hanya syahadat nabinya saja. Tapi kalau syahadat ini ketuhanannya sama, yaitu Allah. Dan bahkan kalau kita merujuk kepada bahasa asli ya, dari Yesus itu, dia kan bahasa Latin Aramik atau bahasa Syriak ya. Itu kitab Pesita ya, terjemahan dari yang Yunani itu. Kan kita merujuk kepada bahasa aslinya Yesus ya. Kalau kita lihat di dalam Pesita, kata Bapa itu mereka menggunakan kata Allah di situ. Allah ya. Itu dia dalam bahasa Aramik Allah. Dan saya juga pernah dengar itu bahwa terjemahan perjanjian lama itu ya, yang berbahasa Syriak itu juga menggunakan kata Allah juga, kata Allah ya, kata Allah ya. Nah, jadi Allah itu memang Tuhan bangsa di anak-anak Sambin Nuh itu ya, Semitik itu ya, Allah. Cuma dalam dialek yang berbeda-beda. Makanya ada Allah, ada Eloh, ada Eloah, ada Allah ya. Tapi memiliki root yang sama. Terlepas dari perdebatan yang ada ya, kita kesampingkan dulu ya. Tetapi kita melihat ada akar yang sama di situ. Itu satu. Jadi bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam, segala bangsa ya, dan Dia adalah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail dan seterusnya. Dan ini juga kita melihat bagaimana hikmahnya kenapa dalam Al-Quran ya lebih memfokuskan kepada perintah, bukan kepada hal-hal yang sifatnya remeh-temeh ya, sehingga terjadi perdebatan. Misalnya contoh nih, siapa yang disembelih, Ismail apa Ishak, seperti itu, bukan. Tapi Al-Quran lebih memfokuskan apa pesan yang Allah sampaikan seperti itu, yaitu ketaatan
kepada Allah Subhanahu wa taala.